Yang pertama adalah memperkuat keimanan dan melindungi kaum muslim. Yang kedua, mengingatkan agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berisi tentang pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang keempat, memperbaiki moral dan akhlak. Yang kelima, memperkuat persaudaraan. Dan yang keenam, yang terakhir adalah melindungi persatuan umat Islam dan persatuan bangsa. Yang keenam ini, seorang khotib tidak boleh mengabaikan urgensi kesatuan dan persatuan kaum muslimin serta urgensi mempertahankan kesatuan bangsa dan umat serta negara di mana ia hidup. Seorang khotib tidak boleh memicu permusuhan antar sesama kaum muslimin atau sesama masyarakat di dalam satu komunitas, karena yang demikian itu akan dapat merusak persatuan dan kesatuan umat dan bangsa, dan pada gilirannya akan menimbulkan fitnah bagi kaum muslimin. Ini yang kami tegaskan pada poin yang pertama. Jadi 6 tujuan utama khutbah Jumat di atas menjadi pijakan setiap khotib yang akan menyampaikan khutbah Jumat. Karena dengan demikian kaum muslimin akan khusyuk beribadah, akan semakin bertambah keimanannya, dan akan semakin kuat keyakinannya, dan itulah tujuan utama dari sholat Jumat. Bapak sekalian, saat ini tantangan berat dalam menyampaikan dakwah antara lain egoisme kelompok yang luar biasa. Lalu ada pemahaman umat beragama tentang perbedaan pandangan ulama. Penting untuk mengetahui bahwa perbedaan pandangan ulama mana yang harus dihormati dan perbedaan mana yang harus diwaspadai. Dakwah yang belum optimal dan sporadis bahkan kerap berbenturan antara ulama yang satu dengan yang lain, sehingga kerap menimbulkan kebingungan pada masyarakat. Apalagi kalau kita lihat dari YouTube, antara dai yang satu dengan yang lain saling berbenturan. Teknologi informasi yang luar biasa membuat semua orang bisa menjadi wartawan. Informasi berbenturan antara satu dengan yang lain tanpa konfirmasi sehingga menyebar menjadi berita yang hoax. Untuk itu perlu juga beretika di dalam masalah bermedia sosial. Jadi diskusi nanti dapat membicarakan usaha peningkatan kualitas khutbah Jumat di Masjid At-Taqwa Universitas Pancasila. Itulah pada malam hari ini kami mengundang bapak-bapak khotib untuk bisa bersilaturahim, bersinergi sekaligus menyamakan persepsi. Yang terakhir Bapak sekalian, kami informasikan bahwa Universitas Pancasila telah selesai membangun 5 rumah ibadah selain Masjid At-Taqwa, yaitu Gereja Katolik, Gereja Protestan, Vihara, Pura, dan Kelenteng yang keberadaannya berdampingan. Insya Allah nanti pada tanggal 5 Januari tahun 2022, Masjid At-Taqwa, Gereja Protestan, Gereja Katolik ini akan diresmikan, dan semuanya ya, termasuk juga Kelenteng, Pura, ya, karena sudah diresmikan di masing-masing rumah ibadah. Nanti akan diresmikan secara bersama-sama, hadir oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin secara offline. Kami ulangi lagi, beliau akan hadir secara offline. Dan juga nanti hadir pula Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Kita undang Bapak Menteri Pendidikan dan Estik. Juga hadir nanti Bapak Gubernur DKI serta pejabat lainnya. Kalau berkenan juga Kapolri dan Panglima dulu pernah hadir di masjid kita pada saat ada vaksin. Beliau kita undang, barangkali beliau juga mudah-mudahan juga berkenan hadir. Semoga kita semua di dalam rangka implementasi Pancasila, toleransi beragama, bisa memahami dan menerima perbedaan itu. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada bahasa atau kata-kata yang kurang pas atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak-bapak, para kiai, para ustaz, para profesor, para khatib yang terhormat, kita akan mendengarkan paparan dari narasumber oleh Profesor